Halo, Shalom, Impact Community Indonesia. Salam kenal, saya Filipus dari Jakarta. Dan hari ini saya pengen cerita tentang bagaimana pengalaman saya ikut Komsel. Nah, awalnya tahun 2020, tepatnya bulan Desember, saya bergabung dan mendaftar melalui website Impact Community Indonesia. Saat itu setelah ibadah, saya lihat ada satu link dan tautan. Kemudian saya berinisiatif untuk mengisi semua form-formnya. Kemudian saya tergabung dalam YCB 2. Nah, di sana saya bertemu dengan teman-teman hebat dan dari situ saya mulai aktif dalam Komsel. Nah, di dalam Komsel tersebut agak unik ya, nggak kayak biasanya. Jadi saya di sana biasanya kita Komsel itu garing, apalagi saya juga tidak membayangkan bagaimana waktu pandemi kita bisa bersekutu bersama. Tetapi teknologi hari ini sudah sangat memungkinkan untuk kita bertemu walaupun via daring. Nah, di situ saya betul-betul merasa bahwa ternyata bisa untuk kita saling berinteraksi di dalam daring. Dan luar biasa terjadi interaksi yang sangat intens. Sampai waktu itu saya ingat banget ada beberapa varian yaitu Omicron. Kita semua bahu-membahu di dalam Komsel bagaimana caranya untuk mengirimkan obat ke sesama satu dengan yang lain. Dan kemudian kita di situ sama-sama menguatkan, kita jadi intens, kita telepon-teleponan dan kita juga selalu mengadakan sebuah pertemuan melalui daring. Saya betul-betul merasa bahwa kesan yang dibuat waktu kita tergabung dalam Komsel, betul-betul kami mendapatkan sebuah keluarga baru. Sebuah teman baru, sebuah komunitas baru yang luar biasa. Ya, kami juga sangat intens berkomunikasi sehingga kami semua betul-betul merasa bahwa kita nggak sendirian. Kita benar-benar dapat bantuan dan bahkan kita betul-betul diperhatikan oleh sesama kita. Di anak muda yang saya baru tanganin aja banyak banget yang punya kesaksian ke saya, japri, saya nggak bisa sebut ya. Cuma mereka tuh merasa bahwa ternyata di dalam masa sulit, dalam masa pandemi seperti ini di mana mereka harus berhadapan dengan layar setiap hari, kok ada ya orang-orang yang masih berinteraksi sama mereka. Jadi ini sangat membantu mereka juga. Wah, banyak yang terjamah. Bahkan keluarga-keluarga juga banyak yang dipulihkan. Yang tadinya juga ribut-ribut terus segala macam. Begitu ikut Komsel, ngelihat seru, mereka hilang tuh keinginannya. Mereka sangat terjamah. Saya merasa bahwa Komsel ini benar-benar sarana untuk kita sama-sama belajar dan juga bisa bertemu dengan kawan-kawan yang baru. Dan juga memiliki kesempatan untuk belajar jadi leader. Saya bersyukur bahwa hari ini saya menjadi anggota Komsel dan dapat punya kesempatan untuk bisa menjadi leader juga di Komsel. Saya mengundang untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum tergabung dalam Komsel, bergabung dalam Komsel Impact Community Indonesia yang judulnya namanya adalah Impact Family. Saya mengundang teman-teman semua Bapak Ibu untuk bisa bergabung dan ngeklik atau men-scan barcode tautan yang setiap minggu kita adakan. Sangat bermanfaat dan buat saya pribadi dan keluarga saya berterima kasih bahwa teman-teman di dalam Komsel benar-benar beda. Ini bukan sebuah perkumpulan yang hanya membahas tentang rohani tapi juga bagaimana kita bisa berinteraksi dan mempraktekkan apa yang kita pelajari dalam gereja. Sekian dari saya dan sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Youth Onsite setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Bagi setiap anak-anak muda ditunggu kehadirannya. Mari bergabung dengan kami untuk memperdalam iman dan pengetahuan tentang sejarah Kristen di perjalanan wisata rohani ke Mesir, Israel, dan Jordan pada saat libur Lebaran tanggal 17 hingga 29 April 2023.
bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Harga tur hanya $3.250 ditambah PPN. Segera daftarkan diri Anda selama tempat masih tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera pada layar atau bisa langsung mengunjungi booth Kanatur pada ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia. Ikuti ibadah Minggu besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai perjamuan kudus di YouTube Henny Christianus dan juga live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, pujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Minutes with God setiap Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus. Mari bergabung dalam 16-minute worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Christianus setiap Kamis, Minggu pertama dan Minggu ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia
dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Special tumbler for you is coming. Para pecinta kopi wajib banget punya tumbler ini karena bahan tumbler ini terbuat dari stainless steel 304 yang akan bikin kopi kamu tetap dingin atau tetap panas selama 4-6 jam. Selain untuk kopi, bisa juga buat minuman lainnya. Buruan pesan sekarang sebelum kehabisan. You buy means you donate. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Uang belum tentu bisa datang. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita datang ke tanah suci, itu penyertaan dan anugerah Tuhan. Anda nggak akan jadi berguna ketika Anda kumpul dengan orang-orang yang baik-baik saja. Saya mau kasih tahu kabar baik buat kita semua. Tuhan nggak peduli masa lalumu yang buruk. Tuhan nggak peduli hidupmu kelam kayak apa. Tuhan nggak peduli kamu merasa kecil, kamu nggak bisa apa-apa. Tuhan tuh menghargai, karena Tuhan tuh lihat hati, bukan lihat penampilan kita. Mari bergabung bersama kami, Life Changing Holy Lands Journey, tanggal 1 hingga 12 Januari 2023, bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Memang benar kata Bu Henny, bukan karena uang, bukan karena rencana apapun itu, tapi karena perkenanan Tuhan kita datang ke sini, dan ini adalah suatu anugerah buat saya. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara dikasih Tuhan. Selamat kembali bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service. Bagi saudara yang sudah hadir dalam ibadah online ini, Anda bisa mengirimkan kolom chat dari mana saudara berasal. Kami mau menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara semua. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Kami senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pada saat ini. Ibadah Impact Community Indonesia disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk sharing ibadah hari ini, sehingga banyak orang yang bisa diberkati lewat ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service. Sebentar sebelum pujian penyembah dinaikkan, ada video guru pedalaman Indonesia di mana terus berjuang untuk memajukan pendidikan anak muda Indonesia. Dan semua ini gak terlepas dari support dan dukungan orang baik seperti saudara. Kami berterima kasih atas support dan dukungan saudara. Dan setelah video guru pedalaman Indonesia, kita akan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Elvis Ferdinand, dan firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Pramono Limanto. Selamat beribadah.
belajar kreatif merupakan salah satu metode belajar yang Guru Tangan Pengharapan gunakan untuk membangkitkan pemahaman anak dalam pelajaran, mengembangkan pola pikir kritis, serta menambah keingintahuan mereka dan berani bereksplorasi lebih. Dengan metode ini, guru berharap anak-anak lebih tertarik lagi untuk belajar. Salah satunya di Desa Rumah Soal, Maluku. Feeding and Learning Center Rumah Soal adalah center baru Tangan Pengharapan yang dibuka pada bulan Juli 2022 di Pulau Seram, Maluku. Di center baru inilah, guru harus menggunakan metode belajar kreatif agar anak-anak semakin giat dalam belajar. Dengan belajar kreatif itu, anak-anak sangat merasa senang sekali. Karena dalam proses pembelajaran itu mereka bukan cuma datang ke sekolah, duduk, mendengar, dan mengerjakan tugas. Tapi justru dengan belajar kreatif itu, mereka ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Jadi pada dasarnya, belajar kreatif itu sangat bagus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu akan meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan daya pikir, dan justru lebih cepat memahami dan menangkap materi yang diajarkan. Dan bukan cuma itu, akan memiliki keberanian yang lebih dan motivasi yang lebih juga. Juliet Sohali merupakan salah satu anak yang merasakan dampak positif adanya pembelajaran kreatif. Anak yang duduk di bangku kelas 6 ini sangat antusias sekali dalam belajar. Mulai dari membuat peta Indonesia hingga membuat pohon cita-cita. Awalnya ia sangat pemalu dan tidak percaya diri. Namun kini setelah 6 bulan Guru Tangan Pengharapan hadir di desanya, rasa tidak percaya diri itu pun perlahan hilang. Juliet sudah mulai berani untuk menjawab pertanyaan guru maupun maju di depan kelas. Jawa. Kalimantan. Apa? Kalimantan. Ini? Sulawesi. Papua. Ia berharap cita-citanya menjadi seorang bidan kelak dapat terwujud. Dengan segala upaya dan harapan mewujudkan impian. Mari dukung kami dalam program Feeding and Learning Center dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman. Menabur cinta untuk Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh izinkan juga saya boleh menyambut atau menyapa Bapak Ibu Saudara yang boleh turut hadir beribadah melalui online. Katakan shalom. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya lawatannya ada di tengah kita. Saya persilakan saudara untuk boleh duduk kembali.
sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Seperti firman-Mu berkata bahwa kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, namun sesungguhnya kami hidup oleh karena mempercayai firman-Mu, bahwa firman adalah Engkau sendiri berkuasa dan tidak pernah tidak Engkau tepati dalam hidup kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Mari segenap hati kita akui Dia yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Boleh hanya jemaat Tuhan angkat tanganmu dan akui sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami datang, kami menyembah Engkau. Kami datang, kami mau bersyukur untuk
untuk segala kebaikan yang telah Kau nyatakan di hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau yang menyertai, Kau yang ada di dalam setiap musim hidup kami. Kau yang setia, oh selalu setia. Terima kasih. Oh, Kaulah yang kami andalkan, Kaulah yang kami percaya. Hanya Engkau yang kami perlu, jambahan-Mu, pribadi-Mu, kehadiran-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau yang selalu baik, Kau yang selalu setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami temukan kekuatan yang baru. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Apa yang tidak bisa diberikan dunia, kami temukan, kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan, haus dan lapar akan Engkau. Dan setiap kami akan mengalami jamahan, setiap kami mengalami lawatan, karena Engkau ada di tengah kami. Karena Engkau adalah pengharapan, dan pengharapan akan kemuliaan di dalam Yesus. Terima kasih. Mari saya mengajak saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senap jiwa memuji-Mu. Sungguh besar Kau
berfirman di pagi yang kau berkati ini. Pastikan sebentar kalau kami pulang tidak lagi sama dengan waktu kami datang. Karena perjumpaan dengan firman dan kebenaran-Mu memerdekakan kami, memperbaharui kami, mengubahkan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi semua umat-Mu yang ada. Di dalam nama Yesus, yang siap terima firman dengan antusias, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semua. Wah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk join dengan Impact Church di tempat ini. Pastor Jojo beritahu saya tema bulan November Impact Church bicara tentang respect, tentang honor, ya, memberi hormat kepada Tuhan, saudara. Saya ingin bagikan dari angle ini, dari sisi ini, respect atau angle yang kita hormat yang kita berikan kepada Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, mari kita baca ayat 37. Ya, ayat 37. Maka kata Pilatus kepada Tuhan Yesus kita, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Apa kalimat berikutnya? "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sampai di situ pembacaan kita. Jadi di depan Pilatus, atau Pilatus bilang, karena kalimat sebelumnya Yesus bilang, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kalau kerajaanku dari dunia ini, prajuritku, tentaraku, gak akan rela aku diperlakukan seperti ini olehmu dan oleh bangsa Yahudi. Tapi untungnya kerajaanku bukan dari dunia ini. Pilatus dengar begitu langsung tanya, "Lu bukan anaknya Yusuf tukang kayu, saudara?" "Iya." "Lu bilang punya kerajaan," katanya Pilatus begitu. "Serius ini gak menggigau ya, gak lagi sakau ya? Are you serious kamu punya kerajaan, emangnya lu raja?" Itu kalimatnya Pilatus kepada Tuhan Yesus kita. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan ketika Pilatus tanya, "Serius kamu adalah raja?" Gak lagi sakau ini, gak lagi halusinasi nih. Kalimat Yesus keren, saudara. Menunjukkan dia ndak sakau, menunjukkan dia ndak lagi ngelindur gitu ya. Ngimpi, no. Dia berkata, "Kamu mengatakan aku adalah raja? Dengar ini. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Saudara, beberapa saat lagi kita akan memperingati hari kelahirannya. Jangan lupa, jangan cuma merayakan Yesus yang tinggal bayi. Jangan cuma merayakan Yesus yang 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib dan bangkit buat kita saja. Tapi percayalah, dia lahir dan datang ke dalam dunia ini bukan cuma jadi juru selamat buat kita. Tapi dia mau datang dan lahir jadi raja dalam hidup kita. Wow. Kita sih maunya jadikan dia cuma juru selamat ya. Juru selamat buat kejombloanku, gitu saudara. Iya. Semoga kado Natalnya muncul, tulang rusukku gitu ya. Atau ini tulang rusuknya siapa ditemukan gitu. Kita mau cuma menjadikan dia juru selamat buat kantong kita, dompet kita. Dia kita jadikan juru selamat buat mungkin perjalanan kita. Supaya gak bahaya karena mau keliling Jawa Bali naik mobil. Dia raja apa servis? Bingkel servis ya saudara. Iya. Waduh Tuhan, rumah gua tinggal 2 minggu ini, rencananya Natal tahun baru. Tolong jaga ya Tuhan rumah, proteksi ya Tuhan rumahku. Dia raja apa satpam ya saudara? Iya. Come on. Kita lebih suka jadikan Yesus seperti yang kita mau. Sampai kita rupa hormat sama dia. Untuk menjadikannya seperti yang dia mau. Benar enggak? Berapa kali kita jadikan Yesus kita seperti yang kita mau. Tapi yang luar biasa begini, karena cintanya luar biasa buat Anda dan saya. Sampai dia rela jadi apapun buat Anda dan saya loh saudara.
Wong papa mama kita yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan, berapa kali rela loh kita jadikan papa mama itu penunggu rumah kita. Mama udah tua, jangan ikut ke Cina, capek. Saudara, iya, jaga rumah aja, nanti malah ketularan COVID di sana. Saudara, iya. Jaga rumah saya ya Ma, jaga rumah saya ya Pak, jaga anakku ya Pak. Coba saudaraku. Tapi karena cintanya luar biasa, silakan nak, berangkatlah. Papa jaga rumahmu, Mama jaga anakmu. Dia rela loh jadi babysitter dan satpam buat kita, anak yang dicintainya, saudara. Itu papa mama yang penuh keterbatasan dan ketidaksempurnaan, rela melakukan apapun buat Anda dan saya. Begitu juga Bapak kita di sorga, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia juga rela jadi apapun yang Anda dan saya mau. Tetapi bicara tentang memberi hormat kepada dia, saya pikir kita perlu kenal angle yang satu ini. Hormati dia dengan cara jadikan dia seperti yang dia mau. Dan kalau sebentar dia mau datang jadi melahir, peringatan Natal yang kita rayakan, satu peristiwa atau catatan ini jangan pernah lupa, ini karena keluar dari isi hati Yesus sendiri. Kamu bilang aku raja, untuk itu aku lahir kemarin, dan untuk itu aku datang hari ini. Wow, kita baca ayat berikutnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Rupanya sebagian kita modelnya kayak bangsa Israel ini. Coba baca ini ayat. 1 Samuel 8 ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa Israel itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi baca sama-sama, akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sudah tahu ceritanya ini? Tua-tua Israel datang menghadap Nabi Samuel dan berkata, Pak Nabi, bisa enggak kau angkat salah satu dari kami yang kau pandang cakap untuk memimpin bangsa yang besar ini jadi raja, seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain di sekitar kami. Waktu Samuel dengar itu, marah Samuel. Gila lu ya. Lu punya raja yang luar biasa, sesempurna Tuhan kita. Makanya Israel itu awalnya pemerintahnya namanya teokrasi, di mana Tuhan yang menjadi rajanya, yang memimpinnya. Tahu-tahu ini tua-tua Israel datang berkata, kami mau jadikan Tuhan pelindung kami, penyembuh kami tak kala kami sakit, penyandang dana ketika kantong kami kanker, kantong kering, saudara. Iya, kami mau dia menjadi Tuhan yang menyembuhkan ketika COVID-nya melanda, saudaraku. Ketika komorbidnya muncul semua, saudaraku. Tapi kalau jadi raja, kami tidak kepingin jadikan dia jadi raja yang ngatur pernikahan kami, ngurusi cara nyari uang kami, cara make uang kami. Kami nggak mau dia jadi raja yang ngurusin hubungan saya dengan mertuaku, dengan bosku, dengan karyawanku. Aku nggak mau dia jadi raja yang mulai ngatur dan memerintahkan duitku nyarinya gimana, makainya gimana. Makanya Israel merengek, kami mau raja dari antara kami, bukan Tuhan lagi. Samuel sebel banget, marah banget. Tahu Tuhan datang sama Samuel, Sam, sudahlah, kasih yang mereka minta, Sam. Bukan kamu yang mereka tolak, akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan jadi raja atas mereka. Saya bayangin 1 Samuel 8 ayat 7 ini Tuhan ucapkan sambil nangis. Ngalang-ngalai pemimpin kita yang tahun 98 mengundurkan diri kemarin. Gak enak tuh pidatonya, saudaraku ya. Kan gak enak dilihat itu, saudaraku ya. Karena di demo reformasi, saudaraku. Lalu akhirnya mundur, saudara. Saya pikir lebih dari itu Tuhan kita ngomong di 1 Samuel 8 ayat 7 ini, sudah Sam, kasih yang mereka mau. Sesungguhnya bukan kamu yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan jadi raja atas mereka. Saya takut kalimat yang sama Tuhan juga omong dan nangis untuk Anda dan saya. Lu cuman jadikan gua seperti yang lu mau.
Tapi hormatmu kepadaku yang aku nunggu adalah bukan sekedar ke gereja tiap minggu, bukan sekedar rajin baca Alkitab, itu semua baik. Tetapi hormatmu yang aku tunggu adalah jadikan aku seperti yang aku mau. Wah, wajah Anda kayak tertempelak, maafkan saya saudara. Iya. Tapi berapa kali kita persis kayak bangsa Israel ini? Berapa kali kita kayak mereka? Coba bedakan dengan Yeskil 43. Mari kita baca ayat berikutnya ini. Ada aura yang berbeda Tuhan sampaikan di kitab Yeskil, pasalnya yang ke-43 Bapak Ibu. Mari kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kalau di 1 Samuel 8 ayat 7 dia ngomong itu sambil mungkin berlinang air mata. Nih bangsa cuman mau jadikan aku seperti yang mereka mau. Tapi mereka keberatan jadikan aku seperti yang aku mau. Yang dimana aku ingin datang, lahir, jadi raja dalam hidup kita. Mereka yang memerintah apapun dalam hidup mereka. Wow, saya nemukan itu di Yeskil 43 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman. Apa firmannya kepada Nabi Yeskil? Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku. Dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi menajiskan namaku yang kudus. Baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Saudara lihat ayat yang ke-7 khususnya. Itu Yeskil dibawa masuk ke bait Allah. Dan Yeskil berkata, wow, bait Allahnya penuh dengan Shekinah glory. Bait Allahnya penuh dengan kehadirannya. Dahsyat banget, luar biasa. Tidak kalah dengan bait Allah Raja Salomo waktu ditabiskan. Yang Tuhan hadir sampai semua tergeletak jatuh dalam roh. Dilawat kehadiran Tuhan. Ini nggak kalah dengan itu walaupun cuma dalam vision yang dilihat oleh Yeskil. Ini bait Allah itu penuh dengan kemuliaan. Dan salah satu ajudan disuruh barengin Yeskil untuk tur ke bait Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Dan waktu Yeskil dibawa masuk, tahu dia dengar suara bapaknya yang di surga berkata, kamu lihat bait Allahku ini Yeskil? Iya Pak, keren Pak, penuh dengan kemuliaanmu. Lihat di bait Allahku ini, lihat itu ada takhtaku. Saya waktu merenungkan kalimat ini, Tuhan ngomongnya sambil berbinar-binar saudaraku. Wah sambil seneng banget. Dia bilang, look at this, lihat itu. Apa Tuhan yang aku mesti lihat di baitmu yang penuh kemuliaan ini? Lihat bukan cuma kemuliaannya, tapi lihat ada takhtaku di sana. Wow. Berarti di bait Allah ini Tuhan dijadikan seperti yang Dia mau. Apa yang Dia omong di depan Pilatus? Kamu mengatakan aku raja, untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Dan Yeskil 43 mencatat begitu dia diizinkan ada di bait sucinya. Bukan jadi satpam, saudara ya. Bukan jadi dokter di atas segala dokter saja. Bukan jadi bankers yang memberkati keuangan kita yang hancur-hancuran. Bukan cuma itu. Tapi di bait kudusnya dia diizinkan bertakhta jadi raja yang sangat berkuasa. Wow. Dan yang saya suka dari catatan Yeskil 43 ini. Begitu dia diizinkan bertakhta di bait sucinya. Ternyata dia bukan raja yang duduk di singgasana sambil dikipasin dayang-dayang lihat tari-tarian. Saudara, oh iya. Enggak saudaraku. Waktu aku baca Yeskil 43:7 Tuhan buka itu rahasianya. Begitu aku diizinkan bertakhta di bait suciku. Aku janji bukan jadi raja yang pengangguran. Bukan jadi raja yang cuma duduk di singgasana. Menikmati pelayanan hamba-hambaku. 45 menit puji-pujian, 2 lagu worship, 5 lagu praise. Bukan saudaraku ya. Wow. Walaupun dia janji bertakhta di atas pujian umatnya.
Tapi catatan yang penting ini, catat baik-baik. Begitu di bait sucinya dia diizinkan memerintah dan bertakhta di sana. Yeskel diberitahu, lihat itu, ada tapak kakiku di bait kudus yang mengizinkan aku bertakhta di sana. Coba baca lagi, Anda kok lihat saya baca Yeskel 43:7, saudaraku, ya. Inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Berarti ada bekas dia bergerak, berjalan di dalam bait suci itu. Dia bukan raja yang cuma duduk di singgasana, dikipasin dayang-dayang, makan anggur, makan pisang. Kan kayak begitu model-model yang kita lihat di film, saudaraku, ya. No, ternyata dia berkata, kalau aku diizinkan bertakhta di bait kudusku, wow, karyaku pasti akan nyata di sana. Gerakku, kiprahku pasti akan kelihatan di sana. Jadi coba cek, kalau ternyata hidupmu sepi dengan kiprah Allah, sepi dengan karya Tuhan, jangan-jangan selama ini kita cuma jadikan dia seperti yang kita mau. Kita lupa memberi respect, honor kita kepada Tuhan untuk menjadikan dia seperti yang dia mau. Dia diizinkan memerintah apapun dalam hidup kita. Satu rekan hamba Tuhan ketemu rekan saya. Rekan saya pengusaha garmen di sebuah kota di Jawa Tengah, saudaraku. Rekan saya pengusaha konveksi, khususnya bikin baju untuk anak-anak. Hamba Tuhan ini ketemu, ngobrol karena lama enggak ketemu. Akhirnya teman saya tanya lah soal pelayanannya karena tahu ini pendeta. Sambil ngobrol, ternyata temanku tanya, sedang ada pelayanan apa Pak Pendeta? Oh, saya minggu ini harus ke Probolinggo, ke kota Probolinggo di Jawa Timur. Kota di kaki Gunung Bromo itu, saudaraku. Wah, waktu kesaksian ini muncul, tol Jakarta Surabaya baru dibuka, baru dijalani. Makanya teman saya berkata, wah Pak Pendeta pasti akan nyoba tol baru. Karena tol ini nyambung sampai bukan cuma Surabaya, udah nyampe Probolinggo, sampai kota Leces. Semoga nyampe Situbondo, setelah ini nyampe Banyuwangi. Kita bisa ke Bali naik mobil terus, tol terus, saudaraku. Wah, sekarang baru nyampe kota Leces, antara Probolinggo dengan kota Situbondo, saudaraku. Wah, dia bilang, pasti nyoba tol baru ya Pak Pendeta. Dengan senyum kecilnya, Pak Pendeta ini berkata, ngacau kamu lupa ya dengan saya ya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kan kamu tahu aku gak punya mobil ya saudaraku ya. Wah sorry Pak Pendeta, sorry. Kebanyakan nonton Pastor InStyle Pak Pendeta, saudaraku ya. Pendeta sekarang jangankan mobil, yang melekat di badannya berat semua harganya, saudaraku. Arlojinya berat, sepatunya berat, saudaraku ya. Kos kakinya aja berat, saudaraku. Sorry Pak Pendeta, sorry. Saya lupa kalau Anda pendeta yang gak punya mobil. Terus mau rencana naik apa? Travel. Terus rencana mau naik apa? Ke Probolinggo. Rencana naik bis. Oke. Wah kalau Bapak naik bis Patas, pasti akan lewat tol baru, langsung menuju Probolinggo. Oh saya rencana gak naik bis Patas. Loh kenapa? Kurang ongkosnya. Saya rencana naik bis biasa. Wah kalimat itu bikin rekan saya yang seorang pengusaha ini langsung feelingnya jadi gak enak. Pak Pendeta ketemu pengusaha, cerita pelayanan kurang ongkos, saudara. Iya biasa, saudara. Udah ujung-ujungnya duit, saudara. Langsung temanku keraskan hatinya. Seperti banyak pengusaha, ketemu pendeta, ketemu gereja, ujung-ujungnya cerita pelayanan butuh duit, saudaraku. Langsung dia berkata, biasa nih pendeta gereja hari ini. Dan dia keraskan hatinya. Dia tidak buat apa-apa, dia cuma ngomong klasik. Selamat melayani Pak Pendeta, Tuhan berkati, klasik. Toh saudaraku ya. Sampai berpisah, dia tidak kasih apapun. Sampai di rumah, malam itu dia saat teduh. Teman saya ini ditegur Tuhan. Kamu itu kok kebangetan tuh.
Kebangetan apa Tuhan? Itu Pak Pendeta cerita mau naik bis pelayanan ke Probolinggo. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur naik bis. Lu kok gak tergerak ngasih? Biasa Tuhan, pendeta gini kalau ketemu pengusaha ngomongnya ujung-ujungnya duit. Saudaraku ya. Tapi kan cuma naik bis. Bisnya pun bukan patas toh. Bis biasa toh. Kamu kok kebangetan? Kan uang receh. Dia nggak bilang pelayanan ke Probolinggo naik Garuda Airlines atau Singapore Airlines lah saudaraku ya. No, dia bilang naik bis. Ya Tuhan, berapa sih? Wah, dia cuma ditegur begitu. Tapi herannya teguran ini terus bicara. Memang banyak nak gereja dan hamba-hambaku yang nggak asik soal duit. Nggak tulus soal uang. Banyak. Tapi banyak itu bukan berarti semua begitu. Percayalah masih ada orang-orang yang jaga ketulusannya. Nggak menyembah Baalnya Isabel. Bukan cuman Elia doang, masih ada yang lain yang keren-keren di hadapanku. Wow. Dan gara-gara 1, 2, 3 hari dia rasa itu. Dia langsung WA ini pendeta, Pak sudah pulang belum dari pelayanan di Probolinggo? Kabari ya Pak, saya minta waktu ketemu. Karena rupanya rekan saya ingin kasih berkat. Kemarin dia keraskan hatinya. Setelah Tuhan sharing dengan dia bahwa banyak memang hambaku dan gerejaku yang gak asik. Tapi bukan berarti semua begitu. Percayalah masih ada Elia dan ribuan yang gak pernah nyembah Baalnya Isabel dengan model pelayanan yang gila-gila hari ini. Wow. Dan itu yang membuat rekan saya hubungin. Kabari ya Pak kalau sudah balik. Itu setelah Kamis dia ketemu Senin. Hari Senin dia WA. Dan akhirnya tidak lama dia terima balasan. Saya baru nyampe rumah ini. Kalau kamu butuh ketemu, bisa nggak agak maleman ya? Saya baru nyampe dari Probolinggo balik ini. Oh ya sudah kalau gitu Pak Pendeta istirahat dulu. Selasa aja besok aja kita ketemuan. Kamu ketemu keluarga dulu. Baik-baik nggak urgent kok. Kalau urgent nggak apa-apa lu malam ini agak malaman ya. Nggak besok aja. Dan akhirnya hari Selasanya ketemu. Ya ditanya, Pak gimana pelayanan Anda di Probolinggo? Dia cerita, wah Tuhan luar biasa. Tuhan nyata di dalam pelayanan saya sejak saya berangkat. Naik apa akhirnya? Bis patas atau travel? Bis biasa, katanya saudaraku. Karena sampai saya berangkat duitku ndak nambah. Sampai saya berangkat uangku ndak ada tambahan. Jadi akhirnya saya lihat-lihat, wah kayaknya ini cuman cukup sampai Surabaya duitku ini. Jadi saya WA itu gereja di Probolinggo. Saya bilang, bisa jemput saya di Surabaya enggak? Tanpa tanya yang aneh-aneh, gereja Probolinggo bales WA ku, siap Pak Pendeta. Probolinggo Surabaya so dekat. Saudaraku ya. Nggak ada masalah kami jemput kamu di Surabaya. Selamat melayani ya di Surabaya sebelum lanjut melayani kami di Probolinggo. Saya dapat baca balasan WA itu kepingin bales. Siapa yang bilang pelayanan di Surabaya? Saudaraku ya. Saya pengen jelaskan. Tapi Roh Kudus bilang no explain. Nggak usah ngomong lebih lanjut. Pokok kamu terima dia siap jemput kamu di Surabaya. Saya udah kepingin ngomong, saya bukan pelayanan di Surabaya. Ongkosku cuma cukup sampai Surabaya, saudaraku ya. Saya mau jelaskan, tapi Roh Kudus bilang no. Nggak usah pakai ngomong lebih panjang. Bilang terima kasih sudah bersedia jemput kamu di Surabaya. Saudara pikir itu bukan latihan kecil. Jadikan dia raja di dalam hidup kita. Pengen ngomong lebih panjang. Jangan-jangan berubah jadi travel super eksekutif, saudaraku ya. Tapi ternyata dia belajar jadikan Yesus seperti yang dia mau. Itu ngasih respect sama Tuhan yang sejati. Bukan sekedar nyanyi 30 jam. Saudaraku gak selesai-selesai. Apalagi masih ada pendeta yang ngajar kerjaan kita di surga nanti 24 jam nyanyi terus. Gak ada ayatnya itu, saudaraku ya. Nunggu Pak Wing datang nanti bulan depan, dia akan cerita kita mau merintah dengan dia di bumi baru. Bukan present worship di surga 24 jam sehari, saudara. Wow, saudaraku.
Jadi waktu dia mau cerita, Tuhan larang dia enggak jadi. Terima kasih ya Pak, nanti saya kabari. Saya dijemput di mana jam berapa. Akhirnya dia berangkat, naik bis ke Surabaya. Begitu naik, kondektur nagih, ayo penumpang baru bayar. Begitu dia buka dompetnya mau bayar, si kondektur atau kernet bis ini berkata, loh Pak Pendeta ya? Siapa ya? Pak, Anda jemaat di gereja mana kok tahu saya pendeta? Saya Muslim Pak. Saya bukan Kristen, istri saya yang Kristen. Oh, saya Muslim. Terus kamu kok bisa tahu? Apa pernah nganter istri lihat saya khotbah? Enggak juga, wong saya enggak pernah ke gereja. Istri saya doang, saya Muslim Pak. Cuman Pak Pendeta lupa ya, berapa waktu yang lalu Bapak naik bis saya, kopernya ketuker. Kita penuh penumpang, lalu koper-koper yang agak besaran kita masukin bagasi. Ada penumpang lain yang kopernya mirip Anda, turun duluan, salah ngambil koper. Waktu lu turun, lu lihat koper yang mirip tapi bukan kopernya Pak Pendeta. Wah iya aku ingat sekarang. Wah saya juga ingat banget Pak. Karena saya pikir Bapak pasti akan marah-marah. Ternyata kok enggak. Malah Bapak bilang ini bukan koper saya. Nanti kalau yang salah ngambil koper mengembalikan, tolong saya diberitahu saya ambil koper saya di kantor bismu. Atau kalau kamu enggak keberatan kamu yang antar ke rumah saya. Saya kasih alamat dan WA. Dan ternyata betul. Itu orang yang salah ambil akhirnya mengembalikan koper yang salah diambilnya ke kantor. Dan akhirnya dia ambil kopernya, koper Bapak saya kirim ke rumah Anda. Alamat yang kamu kasih ternyata gereja ya Pak. Dari situ saya tahu Anda pendeta. Dan terima kasih loh. Anda ndak mencaci maki saya. Anda ndak marah gara-gara kopermu tertukar. Coba colek ini karanmu. Ngomong, kalau lu yang ngalamin gimana reaksimu saudaraku ya? Tuhan, tuh kamu nggak marah katanya gitu. Luar biasa. Dan itu yang membuat saya ingat Anda. Pak Pendeta mau kemana hari ini? Saya mau ke Probolinggo. Loh salah naik bis. Bis kita cuma sampai Surabaya terus balik ke kota kita. Enggak salah. Dia mau cerita lagi kalau ongkosnya kurang ke Probolinggo. Nggak enak saudaraku. Saya mampir dulu Surabaya, baru nanti lanjut ke Probolinggo. Si tukang kondektur ini ketika terima dikasih uang untuk bayar tiketnya dari kotanya di Jawa Tengah ke Surabaya. Dia bilang, Pak, kali ini ndak usah bayar ya Pak. Tanda terima kasih saya, kemarin kopermu terketuker kamu ndak marah-marah. Thank you banget. Jangan kamu tolak pembayaran saya. Kamu kan cari setoran, nanti kurang loh setoranmu. Gara-gara tidak menerima uang saya. Enggak lah Pak. Dengernya kalau memberkati pendeta diberkati Tuhan. Siapa yang ngomong? Itu pasti pendeta yang ngomong gitu. Saudara, iya. Pendeta-pendeta ngomong ayatnya sendiri bukan ayat firman. Ayat firman yang ngasih upah seorang atau ngasih minum seorang nabi tidak akan kehilangan upah seorang nabi. Kalau kamu nabi jangan pakai ayat itu. Saudara, iya. Kan gitu ayatnya saudara, ya jangan dimanipulasi ayatnya saudara. Waduh janganlah saya harus bayar, enggak Pak. Ini tanda terima kasih saya. Anda enggak marah-marah kemarin. Wow. Pendeta ini nangis di hatinya, Tuhan luar biasa. Aku pengen jelaskan bahwa aku ini kurang ongkos. Tapi Tuhan larang aku jelaskan dan aku belajar taat. Sekali lagi, setiap kali Tuhan diizinkan bertakhta dalam bait suci hidupmu dan hidupku, tapak kakinya pasti akan kelihatan. Dia bayar, enggak mau. Sampai kota Surabaya, dia WA tuh gereja, sorry, saya baru WA sekarang. Enggak jadi jemput saya di Surabaya, jemput saya di terminal bis Probolinggo ya. Saya lanjut ini sekarang dari Surabaya ke Probolinggo. Gereja Probolinggo, loh Pak, kenapa enggak jadi? Bapak enggak jadi pelayanan di Surabaya. Dari awal memang enggak ada pelayanan di Surabaya, saudaraku ya.
Loh saya pikir Bapak minta dijemput di Surabaya karena pelayanan dulu di Surabaya sebelum ke Probolinggo. Enggak. Loh sudah ceritanya panjang, daripada capek ngetik nanti ketemu ngomong aja saudara. Iya. Aku udah on the way dari bis Surabaya menuju ke Probolinggo. Sampai di Probolinggo dijemput, dibawa ke pastori. Dia ditanya, baru dia cerita. Ya Tuhan Pak, kenapa Bapak enggak ngomong? Kalau Bapak ngomong kami bisa siapin travel Pak dari kotamu di Jawa Tengah langsung. Nggak usah pakai mampir Surabaya segera. Kenapa Anda nggak ngomong? Ingin sih ngomong tapi dilarang Tuhan saudara. Oh ya. Dan aku akhirnya lihat kemuliaan Tuhan. Duitku ternyata nggak diterima oleh kernet sampai Surabaya, kernet bis Surabaya itu. Dan aku bisa lanjut sampai Probolinggo. Saudara, akhirnya dia layani. Dari Jumat, Sabtu, Minggu di gereja itu. Gereja itu bukan cuma diberkati dengan khotbah yang indah. Tapi gereja itu diberkati dengan kualitas pelayanan yang keren. Dahsyat. Dan akhirnya hari Senin dipesankan travel yang terbaik dari kota Probolinggo yang terkenal salah satu kota wisata, kan ada Gunung Bromo di sana. Diambilkan super eksekutif. Satu HIS cuma 4 kursi bisa bobok-bobok sambil selonjor saudara. Iya. Dan dia diberkati oleh gereja di Probolinggo ini dengan nominal yang tidak biasanya, lipat kali ganda. Dan ini cerita disampaikan ke rekanku yang Selasa itu ketemu dia. Temanku nangis dengar sharing itu. Ya Tuhan Pak, ini semua terjadi karena kemarin hari Kamis saya ketemu Anda, saya keraskan hatiku. Ampuni saya Pak. Saya ketemu banyak pendeta yang serakah soal duit, gak asik soal pelayanannya. Pakai pelayanannya cuma untuk ngambil uang dari jemaat. Makanya saya waktu dengar Anda saya keraskan, tapi 3 hari Tuhan tegur saya. Karena Anda cuma mau naik bis biasa kok aku gak tergerak katanya. Makanya kemarin saya ingin ketemu karena saya sedang menyiapkan sedikit berkat ini buat Anda. Please Pak, ini kemarin mestinya saya berikan dan peristiwa kayak yang Anda ceritakan mestinya tidak perlu terjadi. Tapi waktu rekan saya nyerahkan itu, pendeta ini bilang, salah kamu. Justru aku bersyukur kamu ngeraskan hati kemarin sehingga tidak kasih saya apa-apa. Supaya aku tidak cuma menerima kebaikanmu, tapi ngalami kedahsyatan Tuhan dalam hidupku. Kalau lu kemarin gak keraskan hati, itu bisa membuat saya jadi trik baru. Kalau kurang apa-apa ingatnya kamu bukan ingat Tuhan, saudaraku. Carinya kamu bukan cari Tuhan. Dan saya udah diberkati begitu banyak oleh gereja Probolinggo. Pengen tahu nominalnya berapa? Enggak Pak, saya enggak kepingin tahu kata teman saya. Saya cuma kepingin ini diterima. No. Saya pikir ini jatah pendeta atau gereja dan pelayanan yang lain. Saya udah cukup diberkati Tuhan dengan nominal yang kemarin saya terima dari Probolinggo. Kasih ini buat pelayanan hamba Tuhan dan gereja yang lain. Saya sudah more than enough. Pak, please Pak, jangan bikin saya feeling guilty gara-gara Anda nolak. Jangan. Sudahlah, kasih yang lain. Wow, sampai teman saya itu nangis. Bener kok Bram. Masih ada orang-orang yang tetap murni di hadapan Tuhan. Yang tetap keren di hadapan Tuhan. Ditolak kok duitku kok. Dan akhirnya hari ini saya dengan istri memutuskan menyekolahkan anak pendeta ini sampai S1 kok. Wow. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang bagaimana? Yang tidak kau kehendaki. Apa Yesus lagi bicara tentang usia muda, usia tua? No. Saya kok meyakini dia sedang bicara tentang kerohanian. Orang yang rohaninya masih muda, susah jadikan Yesus seperti yang Yesus mau. Mereka biasa jadikan Yesus seperti yang mereka mau, bukan seperti yang Yesus mau. Tapi Tuhan berdoa, Tuhan berharap jemaat Impact Church yang baru dibangun ini dari awal siap menjadikan Yesus seperti yang Yesus mau.
Jadikan dia raja dalam pacaranmu, pernikahanmu, cara nyari uangmu, cara make uangmu, pelayananmu, hubunganmu, atau apapun yang kita jalani. Biar firman-Nya memerintah atas kita. Otoritasnya ada dalam kita. Dan lihat ini. Setiap kali ada taktanya di hati kita, di bait suci kita, tapak kakinya pasti akan kelihatan. Dan sekaligus itu menunjukkan kerohanian Anda dan saya hari ini lebih baik dari kemarin. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan, memberikan nilai tambah, bahkan kekuatan menambah iman, sehingga membuat kehidupan kami semakin optimis dan menjalankan hari-hari ini. Tuhan tolong supaya kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, sudah menyampaikan isi hati-Mu di dalam kehidupan yang dalam anugerah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sampaikan Pastor Pramon Limanto, jangan lupa direnungkan dan dilakukan, maka membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman mengenai merchandise daripada Tangan Pengharapan. Kebetulan kita sudah ada di bulan Desember, minggu pertama. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kalau 11 bulan Tuhan telah menyertai, maka bulan yang terakhir ini di bulan 12 Tuhan juga akan menyertai kita, dan kita akan memasuki tahun yang baru bersama dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kebetulan di merchandise ini ada produk-produk family, mulai unisex, dress, baju anak. Yang Desember ini mulai banyak acara kumpul keluarga, cocok banget buat kita semua bisa menggunakan dengan produk-produk Natal ataupun produk-produk keluarga seperti yang saya gunakan, Be at Peace, kemudian juga ada batik Tangan Pengharapan, dan kemudian juga ada Freedom, serta juga ada Mazmur 42, di mana orang-orang yang rindu akan Tuhan, Tuhan akan puaskan seperti rusa merindukan air. Dan Anda bisa mendapatkan produk-produk ini semua dengan menghubungi kami di 0813 1100 5568, atau Anda bisa mengunjungi toko online kami di Tokopedia atau Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan, atau Anda juga bisa mengunjungi store merchandise Tangan Pengharapan di Mall Lantai P3. Anda bisa cari di Google dengan kata kunci Gereja Impact Community Indonesia, maka Anda akan diarahkan store merchandise Tangan Pengharapan. Dan Anda ketahui bahwa setiap produk yang Anda beli akan mensupport untuk pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok tanggal 4 Desember jam 10 pagi waktu Barat, dan praise worship akan dilayani oleh Elvis Ferdinand, serta firman Tuhan masih dilayani oleh Pastor Pramon Limanto dengan topik dan tema yang berbeda. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 10 Desember jam 6 sore waktu Barat, dan hari Minggu depan tanggal 11 Desember jam 10 pagi waktu Barat, praise worship akan dilayani oleh Maron Bolung. Dan setiap ibadah Sabtu dan Minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya bersama dengan Pastor Henny Kristianus akan menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah Sabtu dan Minggu depan. Puji Tuhan, di sepanjang bulan Desember kita akan adakan banyak event-event Natal setiap minggunya dalam ibadah online maupun onsite. Ada Christmas with Impact Family, Christmas bersama dengan anggota-anggota Komsel, lalu kemudian Christmas Carol, Christmas Ethnic, Christmas Celebration, dan di akhir tahun kita akan ada ibadah Old and New, ibadah akhir tahun yang pasti akan memberkati. Jangan sampai Anda terlewat dalam setiap minggu dalam ibadah Impact Community Indonesia secara online maupun onsite. Akan diadakan kembali baptisan air dalam Jumat depan. Bagi saudara yang belum dibaptis Islam, Anda rindu ingin baptis Islam, Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda. Kebetulan pada tanggal 9 Desember, hari Jumat, jam 5 sore akan ada baptisan kembali. Ini merupakan baptisan terakhir di bulan Desember, karena kita akan masuk dalam tahun yang baru. Itu sebabnya buat saudara yang ingin menyerahkan hidupnya bagi Kristus, ingin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dengan dibaptis lambang daripada materai bahwa Anda adalah murid Kristus, mengikuti perintah Kristus, Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda dan datang di Gereja Impact Community Indonesia Kelapa Gading. Kita akan membaptis saudara dengan bersama-sama. Amazing. Bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Anda
belum sempat mengikuti ibadah onsite Impact Community Indonesia, mulai minggu ini Gereja Impact Community Indonesia menambah jam ibadah tambahan, yaitu jam 1 siang. Jadi saudara bisa mengikuti ibadah onsite Impact Community Indonesia di Moe lantai P3. Ibadah kita setiap minggu jam 9 pagi, jam 11 pagi, dan jam 1 siang waktu bagian barat. Dan setiap ibadah hari Minggu disertai oleh kids dan juga teens. Anda bisa membawa anak-anak dan bahkan juga anak remaja untuk bisa mengikuti ibadah bersama-sama, yang tentu firman Tuhan akan disampaikan dengan cara yang relevan bagi mereka. Serta juga ibadah Youth Impact Community Indonesia sudah hadir secara onsite setiap minggu jam 3 sore di Moe lantai P3 juga. Dan juga ibadah 60 Minute Worship secara onsite juga telah hadir setiap Rabu jam 7.30 waktu sebagian barat di Moe lantai P3. Pasti saudara akan diberkati. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah weekend service ini, Anda ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Di minggu pertama ini kita ingin memberikan persembahan perpuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, agar Tuhan menganugerahkan yang terbaik dalam hidup saudara. Atau Anda ingin memberikan donasi bagi pendidikan anak bedala Indonesia, atau buat mereka yang terdampak karena bencana alam, Anda bisa menyalurkan persembahan atau perpuluhan atau donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu saudara. Kami berdoa biar setiap benih yang saudara tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, memperluas kerajaan Allah, dan menguatkan buat mereka yang ditolong dan dibantu. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita menyelesaikan ibadah saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Buat mereka yang sedang putus asa, biarlah Tuhan memberikan pengharapan. Buat mereka mengalami duka cita, mana orang yang dicinta dipanggil Tuhan, biarlah Tuhan menghiburkan dan memberikan kekuatan untuk mereka bisa kembali move on ke depan. Bahkan buat mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam finansial, biarlah Tuhan menyediakan sehingga mereka mampu untuk membayar segala kebutuhan mereka, hutang mereka, cicilan, kontrakan, bahkan membayar uang sekolah sekalipun. Hamba berdoa buat kerinduan mereka juga yang ingin berlibur, biarlah Tuhan siapkan dan sediakan berkat-Mu di bulan Desember ini. Demi nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat pemerintah bangsa kami agar diberikan hikmat untuk terus menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar, sehingga politik makin stabil, ekonomi makin kuat, setiap rakyat boleh makin sejahtera, serta juga terutama Indonesia bisa diberikan ketenangan daripada bencana-bencana alam yang sedang melanda hari-hari ini. Dan pemerintah diberikan hikmat untuk menanggulangi dan mengatasi mereka yang kena korban bencana alam, sehingga mereka boleh terhiburkan. Hamba juga berdoa biar rakyat Indonesia juga boleh tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, saling bahu-membahu, saling mengasihi, dan punya toleransi yang tinggi antar umat beragama, antar suku, sehingga kami boleh tinggal di negeri ini dalam damai sejahtera Tuhan. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, dan donasi. Kembalikan setiap taburan mereka berlipat kali ganda. Jangan sampai ada di antara mereka yang tidak mengalami anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong berkati usaha mereka makin lancar, karena mereka makin meningkat. Rumah tangga mereka makin harmonis. Anak-anak hidup dan takut akan Tuhan, berprestasi dalam studi, karir, pekerjaan, dan usaha. Serta juga mereka punya pergumulan, Tuhan bantu, Tuhan bela. Tuhan luputkan mereka dari tangan-tangan orang berniat jahat ataupun bentuk kecelakaan dan bencana alam. Setiap rencana mereka ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Mari kita angkat tangan untuk beri berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalaukan engkau segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan yang firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin.
Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online besok jam 10 pagi. Dan juga ibadah onsite bagi saudara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Anda bisa hadir dalam ibadah onsite kami jam 9 pagi, jam 11 pagi, ataupun jam 1 siang. Ibadah disertai dengan ibadah anak dan remaja, serta ibadah youth jam 3 sore waktu Sebagian Barat. Semua di Moe, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Pemuda merupakan generasi penerus dan penggerak kemajuan sebuah bangsa. Tidak hanya menjadi bagian kecil, namun bisa dibilang menjadi tumpuan terbesar. Bahkan ketika tidak ada tempat bertumpu yang lain, pemudalah yang akan berdiri di garis depan untuk menjadi penyelamat bangsa. Namun, mari kita berkaca di negeri kita sendiri. Ada berapa banyak pemuda yang ada di pedalaman yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, pastinya banyak. Dari sekian banyaknya, kali ini saya mengajak melihat kampung yang satu ini, yaitu Kampung Bora. Kampung ini terletak di pedalaman Ansus, distrik Yapen Barat, Papua. Sulitnya akses dan tidak adanya fasilitas yang memadai membuat sebagian tenaga pengajar tidak betah tinggal di kampung ini. Bahkan sejak tahun 2018, SD Impres Bora sudah tidak beroperasi karena tidak adanya tenaga pengajar di sana. Coba Anda bayangkan, 4 tahun lamanya, anak-anak di Bora tidak merasakan indahnya dunia pendidikan, dunia yang membuat mereka bisa merajut asa dalam meraih mimpi setinggi langit. Sejak bulan Juli 2022, Tangan Pengharapan bergerak mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas di Kampung Bora. Salah satunya yaitu Jesua Mengga. Terpanggil untuk menjadi sebuah lilin kecil yang bercahaya dalam gelapnya pendidikan di daerah terpencil, merupakan mimpi yang telah menjadi kenyataan bagi Jesua. Halo Sobat Pedalaman, saya Jesua dari FPC Bora, Ansus, Kepulauan Yapen, Papua. Kita sudah tahu bahwa anak-anak di daerah pedalaman tidak kesulitan dalam hal makan dan minum. Yang menjadi kesulitan bagi mereka adalah persiapan di masa depan. Ketika mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak, bagaimana mungkin mereka bisa mempersiapkan masa depan mereka? Ketika pertama kali saya dan rekan saya datang ke FPC Bora, kami bercerita dengan Bapak Kampung yang ada di sini. Beliau mengatakan bahwa kepala sekolah dan guru-guru tidak pernah datang untuk mengajar anak-anak mereka. Tapi Pak Guru yang lama di sini juga sudah lama. Sebelum corona dong tidak mengajar. Makanya anak-anak ini banyak pindah ke SD, ya PK. Iya. Kelas sekolah juga selalu di kota tuh. Untuk itu harapan saya dan juga teman saya ketika kami berada di FLC Bora ini adalah kami dapat membantu anak-anak yang ada di FLC Bora untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bebas sebagaimana anak-anak yang ada di daerah perkotaan, dan lewat itu mereka bisa menggapai mimpi mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan.
Semoga anak-anak di FLC Bora bisa berprestasi di masa depan. Sebagai pemuda, Yesua ingin membawa perubahan dalam pendidikan di FLC Bora. Dengan hadirnya di sini, ia membantu anak-anak Bora untuk meraih cita-cita mereka setinggi mungkin. Bagi Yesua, kita harus menjadi matahari yang mampu menyinari bumi dengan cahayanya. Berawal dari menjadi lilin yang mampu menerangi sebuah ruangan kecil, kelak akan menjadi matahari yang mampu menerangi seluruh pelosok bumi. Untuk itu, Yesua ingin terus menerangi dunia pendidikan di FLC Bora. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung sponsorship Guru Tangan Pengharapan yang ada di FLC Bora. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.